Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, fokus kita kali ini adalah tentang jenis-jenis usaha di bidang jasa. Kalau kemarin kita setelah berbicara tentang macam-macam bidang secara luas, kita akan fokus kepada bidang jasa. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki banyak jasa-jasa yang mungkin tidak ada di negara lain. Itu karena wilayah yang beda karakteristiknya pasti akan memiliki bidang usaha juga yang berbeda-beda. Namun tetap ada kesamaan nanti di beberapa contoh yang akan kita pelajari. Ya, hanya mengulang saja fungsi usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama mendapat pendapatan, memperoleh pendapatan. Setelah itu memenuhi kebutuhan harian, dan yang terakhir meningkatkan kemakmuran. Nah, untuk usaha dan jasa akan saya bagi ke beberapa bagian. Yang pertama, kita akan berbicara tentang usaha jasa di bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, transportasi, konstruksi, perawatan pribadi, dan yang terakhir ada beberapa yang saya campurkan di lainnya. Berbicara tentang pariwisata dulu. Nah, untuk masing-masing kategori akan saya ambil 3 contoh. Yang pertama ada pemandu wisata laut. Pada tema yang lalu kita telah berbicara bahwa Indonesia merupakan negara maritim atau negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Tentu Indonesia memiliki spot ya atau tempat-tempat menyelam yang sangat indah. Bahkan ada beberapa dinobatkan sebagai yang terindah di dunia. Nah, pasti perlu pemandu wisata laut. Kalau bisa, kenapa tidak orang Indonesia? Ya, orang dari daerah situ menjadi pemandu wisata laut. Selanjutnya ada pengrajin cenderamata. Ya, apabila kalian jalan-jalan ya ke suatu daerah wisata, pasti di situ banyak yang jualan, entah gantungan, baju dan lain sebagainya. Nah, ini disebut pengrajin cenderamata atau penjual cenderamata. Dan yang terakhir, misalkan kalian sedang berlibur atau berwisata ke pulau yang jauh dari daratan utama, tentu kalian harus menginap di pulau tersebut. Nah, bidang jasa pada pariwisata selanjutnya adalah penyedia penginapan. Ya, tentu ini berupa hotel atau penginapan atau mes dan lain sebagainya yang menyediakan tempatnya untuk diinapi. Kita pindah ke kesehatan. Yang pertama ada perawat, yang kedua ada dokter, yang terakhir ada bidan. Ya, sama-sama di bidang kesehatan namun memiliki fungsi yang berbeda. Perawat ini adalah sebagai asisten dokter, sedangkan dokter nanti bisa mendiagnosa penyakit, ya, memberikan resep obat dan segala macam. Sedangkan untuk bidan ini kesehatannya fokus kepada ibu dan dedek bayi. Ya, apalagi yang punya dedek bayi pasti sering bolak-balik ke bidan. Selanjutnya kita akan berbicara sedikit tentang usaha jasa di bidang pendidikan. Ya, yang pertama ada penyedia bimbingan belajar. Ya, di sini mungkin ada beberapa yang ikut bimbel. Nah, pasti itu nanti mendatangkan guru atau sudah ada guru-gurunya. Selanjutnya ada guru baca tulis Al-Qur'an, ya, atau biasa disebut mungkin Bu Ustadz atau Pak Ustadz. Dan yang terakhir penyedia pelatihan keterampilan.
Ya, ini biasanya ada di perusahaan atau di jenjang tinggi. Kalau untuk SD mungkin belum ada ya. Kita akan berbicara tentang transportasi. Nah, transportasi di sini contoh usaha jasanya adalah penyedia jemputan sekolah. Ya, jangan lupa tulis di komen siapa saja yang ikut jemputan sekolah. Saya mau tahu. Selanjutnya ada transportasi online, ya ada ojol, ya ada mobil yang kita pesan secara online dan sebagainya. Yang selanjutnya ada transportasi umum atau angkutan umum. Ya, dari bis yang besar sampai bajai yang rodanya 3 itu adalah contoh angkutan umum. Tentu kalian pernah melihat ya, bus, angkot atau bajai. Atau bahkan becak pun menjadi bidang jasa di transportasi. Selanjutnya ada konstruksi. Konstruksi ini berhubungan dengan bangunan, ya, membangun sebuah menara, sebuah sekolah, sebuah gedung, itu konstruksi. Jasanya nanti ada penyedia bahan bangunan atau biasa kita kenal dengan material. Selanjutnya ada arsitek. Ya, arsitek ini adalah orang yang merencanakan bangunan mulai dari bentuk, tinggi, ya, ukuran dan segala macamnya. Yang terakhir ada pekerja konstruksi. Ya, pekerja konstruksi ini yang mengerjakan gedung yang telah sebelumnya dibuat oleh arsitek. Dan selanjutnya ada perawatan. Nah, perawatan diri ini ya secara khusus berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, ya, ketika yang putra ini rambutnya sudah panjang atau gondrong, pasti harus pergi ke tukang cukur rambut atau salon. Ya, kalau untuk yang putri pasti ke salon. Ya, selanjutnya ada laundry. Ya, ketika kalian misalkan sudah terlalu sibuk, ya, sampai-sampai tidak bisa mencuci, maka laundry ini jadi solusinya. Yang terakhir, ya, jika motor kalian kotor atau mobil kalian kotor dan tidak mau repot-repot mencuci, bisa datang ke jasa cuci motor atau mobil. Biasa orang-orang menyebutnya dengan steam motor atau steam mobil. Terakhir ada lainnya, ya, ini tidak berhubungan dengan ke-6 bidang tadi, tapi memiliki baru-baru muncul di awal era teknologi ini. Yang pertama ada pembuat website atau web developer. Ya, tugasnya apa ya? Membuat website untuk ditaruh, atau misalkan membuat website untuk sekolah, ya, untuk perusahaan, guna sebagai penyampaian informasi mengenai perusahaan tersebut. Selanjutnya ada desainer grafis. Ya, mungkin kalian pernah lihat banner yang tampilannya bagus, atau misalkan lihat stiker yang tampilannya bagus, itu pasti pembuatnya adalah desainer grafis. Nah, yang terakhir ada fotografer. Ya, kalau fotografer mungkin kalian bisa lihat di acara pernikahan atau acara sunatan. Nah, ini tugasnya fotografer yang memoto, ya, momen-momen dengan hasil yang bagus tentunya. Nah, pertanyaan dari saya, apa saja usaha bidang jasa yang ada di sekitar kalian? Jangan lupa, jika kalian mau silahkan kirim komen, ya, apa saja bidang jasa yang ada di sekitar kalian. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.